Hadapi dengan senyuman apa yang terjadi, biar terjadi. Persiapan pergi ke Dubai. Anak kami bilang bahwa waktu terbaik untuk pergi di Dubai itu adalah November sampai bulan Maret. Nah, jadi mulailah dari bulan Agustus kami sudah mulai menyiapkan rencana perjalanan dengan memesan tiket, mengurus visa dan sebagainya. Karena Emirates itu terdiri dari 7 kerajaan. Ya, dan kami tidak hanya ingin ke Dubai saja, tapi pengen juga ke Abu Dhabi, mau ke Sharjah, mau ke Ras Al Khaimah gitu ya, terus Akman gitu. Dan rencananya kami juga ingin menaiki gunung tertinggi di Emirates, yaitu Jabal Jais. Di situ bisa trekking. Sambil Mas Ikong juga mau nyoba zip line, namanya zip line itu kayak flying fox tapi yang terpanjang di dunia, panjangnya 2,6 km, tapi bukan kayak flying fox juga, jadi dia kayak orang tuh kayak terbang gitu dalam diterbangkan gitu di dalam jarak 2,6 km. Terus nanti kita mencoba kita nanti pakai kendaraan umum juga gitu ya, karena dari Dubai ke Abu Dhabi dan ke kota-kota lain itu terhubung dengan bus dan cukup murah kalau pakai public transport di sana. Tapi juga untuk taksi kalau kita memakainya secara optimal juga nggak terlalu mahal. Nah, jadi dengan rencana yang sedemikian matang, semuanya udah siap. Kami pun berangkat ke airport dengan sangat excited ya. Nah, ngomong-ngomong soal si Rifki tuh mulai kerja di Dubai, di Tamara namanya, dan dia pindah ke sana sebagai expat itu sejak Desember tahun lalu, tahun 2022. Jadi kami ingin menengok Rifki dan Heleza di Dubai. Kejadian 1 November 2023. Jadi karena tiket kami itu pesawat kami berangkatnya jam 12.15 tengah malam. Nah, semuanya berjalan baik-baik saja. Aku lupa KM berapa gitu, tapi yang jelas itu udah mau masuk ke pintu terakhir, pintu gerbang terakhir tol ke arah terminal. Jadi kami kan pesawatnya naik Emirates di Terminal 3. Nah, tiba-tiba si taksi itu meluncur dengan sangat cepat sehingga tuh saya juga kaget nih apa nih tapi dan saya ingat harus pada posisi kayak pesawat mau jatuh gitu, jadi melindungi kepala dengan kedua belah tangan. Nah, Mas Ikong kelihatannya dia kesetengah tidur gitu, jadi tiba-tiba aja kayak suara suasananya tuh kayak kebakar, kayak ada kebakar lah gitu di dalam mobil gitu. Itu yang namanya kacamata, HP dan sebagainya terbang semua. Nah, tau-taunya Mas Ikong bilang ke saya gitu, "Riz, aku nggak bisa bergerak nih, tanganku lumpuh gitu." "Ah, yang benar," aku bilang gitu. Terus itu kakinya juga kejepit, di sebelah kaki kanannya kejepit antara kursi dan pintu mobil gitu kan, nggak bisa digerakin juga kakinya. Nah, sementara si supirnya tuh udah kayak pingsan gitu udah kena airbag. Lah langsung pas saya lihat kaki saya lecet, jari telunjuk sebelah kiri, tapi saya bisa bergerak dan saya masih ingat semua. Jadi saya kumpulin HP, saya kumpulin kacamata, saya masih sempat ngambil e-tolnya Mas Ikong yang di depan gitu. Nah, waktu ngambil e-tol itu si supirnya masih udah sadar, dia bisa nunjukin itu Bu di pintu gitu. Nah, terus ya saya langsung foto mobilnya gitu. Nah, kemudian nggak sekitar 10-an, karena itu udah bikin macet kan, karena mobil si taksi itu udah nabrak mobil depannya gitu. Tiba-tiba orang udah pada ngerubung gitu ya. Nah, terus LLJR datang. Nah, yang mobil yang ketabrak itu malah mau bantuin kita juga gitu. Nah, terus tadinya saya masih berharap
kelihatannya nggak apa-apa nih gitu. Aku pikir dia baik-baik aja karena nggak ada luka, nggak ada apa. Terus udahlah mas, ini masih sempet kayaknya nih ngejar pesawatnya, toh kita udah check in gitu kan, masih sekitar ada waktu 2 jam dan kita udah sampai di ujung, udah mau masuk ke dalam gerbang ke arah terminal kan, gerbang tol terminal gitu. Terus enggak, aku nggak bisa jalan sama sekali, aku nggak bisa bergerak sama sekali, ini seluruh badanku aku nggak bisa rasain, katanya gitu. Alhamdulillah mungkin sekitar 20 sampai 30 menit kemudian ambulans dari Jasa Marga datang gitu. Nah, Mas Ikong kemudian dievakuasi, di 4 orang lah yang mesti mindahin Mas Ikong gitu karena memang dia sama sekali nggak bisa bergerak. Nah, saat itu saya langsung ya Mas Ikong bilang, kamu kasih tahu Rifki, cepetan kasih tahu Anung gitu. Anung tuh adanya Mas Ikong. Nah terus dia, aku langsung WA Rifki kasih foto, Ki nggak jadi ke Dubai karena ibu ayah kecelakaan di mobil di jalan di bandara, tol bandara gitu. Nah terus aku kasih juga ke Anung, adiknya Mas Ikong gitu. Nah udah, jadi kita Mas Ikong langsung dibawa ke PIK gitu. Terus bagusnya tuh, ya terima kasih banyak nih kepada Jasa Marga, saya sampai nggak inget untuk gimana cara terima kasihnya karena itu si mas-mas para medisnya yang di ambulans keep on asking Mas Ikong, pokoknya ngajakin Mas Ikong ngomong terus biar jangan pingsan gitu. Nah terus nggak lama kemudian sekitar 20-30 menit kita sampai di IGD PIK. Nah terus tahu-taunya ada ipar saya nih namanya Dr. Wawan Mulyawan itu nelpon loh. Saya kaget karena kenapa saya nggak ngasih tahu Dokter Wawan karena saya dia lagi ada di Turki gitu. Ternyata Rifki anak saya yang langsung ngasih tahu Wawan gitu bahwa tentang kecelakaan ini. Nah langsung Wawan dan Anung menyusul ke IGD di PIK gitu ya, di rumah sakit PIK. Nah kebetulan nih Dokter Wawan juga dokter ahli bedah saraf yang cukup dikenal lah ya di Indonesia karena dia juga ketua Iluni Fakultas Kedokteran UI dan juga tim kedokteran kepresidenan gitulah. Nah jadi Wawan datang, Anung datang, terus ya udah langsung Wawan menghubungi dokter bedah saraf di PIK dan kemudian melakukan beberapa tindakan gitu yang karena udah di CT scan terus nggak kelihatan ada fraktur, kemudian di ronsen juga nggak kelihatan ada fraktur, kemudian Wawan minta langsung di MRI. Nah dari MRI itu kelihatan bahwa ada cedera spinal cord di C2 C3, pokoknya itu di leher, di tulang leher lah, jadi saluran saraf utamanya itu kegencet di leher. Oleh sebab itu memang jadinya seluruh badan nggak bisa bergerak gitu. Nah semua langsung pada saat itu juga Wawan memberikan metil ya, Medison, kemudian injeksi Medison 500 gram lah, Esover dan sebagainya gitu. Karena untuk mencegah peradangan lebih lanjut pada sarafnya. Dan Dokter Wawan juga karena dia mempunyai spine center di Rumah Sakit Bunda, dia juga minta segera setelah tindakan pertama itu dilakukan, kita langsung berangkat. Jadi sekitar jam 4 pagi pas sholat subuh, kami dievakuasi pakai ambulans lagi ke Rumah Sakit Bunda. Nah saat itu juga dokter bedah sarafnya, dokter IGD dan suster juga mendampingi Mas Ikong. Nah si Mas Ikong duduk di belakang sama dokter dan suster dan saya ada di depan. Mungkin Mas Ikong mau nambah yang bagian ini. Ya itu merupakan saat-saat yang sangat menyedihkan buat saya karena saya di belakang nggak bisa bergerak sama sekali dan Risa di depan, sementara suasana dini hari ya, ambulan meraung-raung, waduh, ingetnya aku udah setengah mati. Biasanya kan kayak gitu kan, ini perjalanan ke makam
Istrinya di depan, suaminya di belakang dalam kotak. Tapi ini aku masih hidup, alhamdulillah. Itu aja yang saya rasakan yang paling mengena saat itu. Pas sampai di rumah sakit Bunda itu, pintu dibuka, pintu ambulan dibuka pas adzan subuh. Ya alhamdulillah, saya masih hidup saat itu. Nah, Anung dan Astrid mengantar kami ke rumah ke Bunda. Ya udah sampai di Bunda, Mas Ikong langsung masuk ke IGD. Pas sudah settle di IGD, saya check in di Hotel Marco Polo di sebelahnya rumah sakit Bunda. Jadi itu koper nggak nyampe ke Ibis Mall of Emirates, tapi nyampenya ke Hotel Marco Polo. Nggak tahu penyembuhannya, tapi nanti di tangannya dokter Wawan lagi. Tanganku nggak bisa bergerak sama sekali, kadang dari kiri bisa mata doang. Ya doain ya. Nggak tahu kita bisa ke Dubainya kapan, nggak usah diharap-harap. Yang penting doain ayah cepat sembuh, cepat pulih. Maafin ayah juga ya. Terima kasih ibu menemani aku terus. Ya, dadah Kiki dan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dokter bedah syaraf dan dokter saraf beserta timnya, jadi ada dokter internis, ada dokter paru, ada dokter anestesi gitu ya, untuk ngecek semua, dokter jantung untuk ngelihat kondisi Mas Ikong secara keseluruhan, dan akhirnya memang diputuskan untuk melakukan tindakan operasi pada tulang leher C3 dan C4 gitu, dan berdasarkan hasil analisa dan rapat dokter tersebut pada tanggal 3 November dilakukanlah tindakan gitu, operasi yang dilakukan oleh Dr. Wawan Mulyawan, Dr. Agus Yunianto. Beliau spesialis bedah syaraf, urusan seperti itulah, urusan pasang pen dan sebagainya gitu, dan anestesinya Dr. Bambang Priambodo. Operasi berlangsung selama 4 jam. Tadinya cuma diperkirakan 1-2 jam karena hanya dipikir ada satu engsel aja yang rusak, tapi ternyata ada dua lempeng yang mesti diberikan diinsert oleh lempengannya. Nah, setelah tanggal 3 sekitar jam 12 malam Mas Ikong selesai dioperasi. Nah, teman kita Pak Suryono sama Bu Erna yang juga teman-teman dari Kerinci yang juga mampir untuk sempat ketemu untuk ngelihat Mas Ikong selesai dioperasi. Nah, pada saat selesai dioperasi itu Mas Ikong tuh mengalami semacam euforia. Dia seneng banget bahwa dia udah dioperasi. Mau ditambahin? Perasaannya kayak orang mabuk aja. Iya, karena kelamaan dikasih obat bius gitu. Tapi udah, pokoknya dia terima kasih sama semua orang bahwa dia masih bisa diselamatkan gitu, dan dia harus istirahat. Mudah-mudahan rehabilitasinya juga lancar. Di tangan kanan, yang kiri masih susah bergerak. Di kemarin alhamdulillah nggak jadi panjang, nggak perlu dipasang karena tulangnya sudah kuat. Cuma tempat yang kejepit ada 2, jadi tambah 1. Operasinya 4 jam, tapi sadarnya cepat, setengah jam sudah sadar. Makasih doanya, doain terus ya supaya rehabilitasi lancar. Amin. Cepat bisa normal kembali. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah dioperasi ya Mas Ikong terus diobservasi di ruang ICU gitu. Saya bolak-balik
ya saya nginep di sebelah di Marco Polo. Nah ya alhamdulillahnya saat itu bertepatan dengan ICU-nya tuh yang mestinya ada 7 bed itu kosong sama sekali. Jadi Mas Ikong sendirian di situ ditemenin sama suster-suster. Jadi dia seneng juga gitu dikasih rom gitu ya, dilatih sama suster yang di sana gitu. Jadi cukup seneng Mas Ikong ada di operasi. Nah tapi akibat dari obat metil dosis tinggi itu ada masalah baru. Mas Ikong mengalami BAB yang isinya darah semua gitu, karena memang lambungnya nggak kuat. Nah ya kemudian dilakukan tindakan ronsen kembali gitu ya, dicek ulang gitu keadaan lambung dan sebagainya, diadakan pemeriksaan ulang oleh internis gitu. Nah ya kemudian obat-obat itu dievaluasi kembali. Saya secara teknisnya nggak ngerti gimana gitu. Jadi ada obat pelindung lambung, terus obat yang metilnya kemudian sudah dihentikan karena sudah dioperasi gitu dan diganti obat lain yang lebih ringan. Nah karena pergantian obat itu terjadi masalah baru lagi. Kemudian BAB-nya darahnya berhenti sekitar 2 hari kemudian, tapi berganti menjadi lendir gitu ya. Dan karena Mas Ikong belum bisa makan, nggak selera makan full gitu, dia makanannya tuh didapatkan dari infus. Jadi pada hari kelima tanggal 6 November kami pindah ke kamar biasa, ke kamar pasien ya, ke kamar perawatan, udah nggak lagi di ICU. Kami menyewa caregiver atau perawat dari senior living dari rukun. Nah problemnya itu Mas Ikong tuh mengalami halusinasi, karena biasanya di ICU yang rame, kalau di ruang rawat inap dia nggak ngelihat orang yang mengawasi. Dan pada saat itu juga dia merasa bahwa kondisinya sangat butuh perhatian orang lain. Bisa diceritakan perasaan Mas Ikong saat itu? Udah, karena nggak bisa bergerak, jadi terbatas. Jadi rasanya kalau malam itu kayak orang yang terancam. Jadi pengennya ada yang nemenin terus 24 jam di samping tempat tidur. Itu aja. Iya, jadi entah halusinasinya kayak mau tenggelam lah, kayak mau dikubur hidup-hidup lah dan sebagainya. Dan ternyata juga satu perawat itu nggak cukup, karena ya perawatnya kan tidur. Nah saat Mas Ikong butuh, belum tentu bisa reaksinya dari bangun ke tidur itu nggak otomatis, nggak instan gitu. Jadi tuh di situ Mas Ikong sangat menderita gitu. Sementara dia memaksa saya untuk nggak nemenin di rumah sakit, karena dia takut sayanya juga ikut sakit gitu loh. Akhirnya kita putuskan untuk tambah 1 orang lagi caregiver yang kita bikin shift 7,5 jam jaga siang, 4,5 jam jaga malam gitu, karena kamarnya itu ada kamar untuk yang nunggu. Nah si caregiver itu gantian tidur di kamar situ gitu. Namanya Robi sama si Ali gitu ya. Jadi setelah ada 2 shift caregiver itu agak lumayan lah. Dan karena juga kondisi tidur yang selalu yang tegak dan yang nggak pakai bantal dan harus pakai kolar, itu Mas Ikong mengalami kesulitan pernafasan, terus juga mengalami penggumpalan dahak gitu ya, pengumpulan dahak. Jadi setiap 2 menit itu harus mengeluarkan dahak dan nggak bisa disuction karena memang ada operasi di belakang tulang lehernya. Terus udah gitu sampai harus nebulizer pagi dan sore gitu ya, agar dahaknya mencair. Jadi problem tidur, problem makan, problem gerak dan sebagainya, sampai dia putus asa lah dia gitu. Walaupun semangat tapi dia udah ngerasa susah banget gitu. Kayak aduh nih aku kayak apa sih, kalau udah nggak berguna banget ini, baru ngerasa kalau nggak mampu tuh
hidup ya kayak begini kalau tergantung sepenuhnya pada orang lain gitu, dia bilang. Jadi ya nggak, berat banget kondisi saat itu, baik bagi Mas Ikong maupun bagi yang ngejagain gitu, karena kita juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun itu di rumah sakit juga, walaupun ada suster juga nggak kan, susternya, dokternya dan sebagainya juga nggak, gimana, for some reason ya nggak bisa, kita nggak merasa benar-benar yakin lah apa yang akan terjadi berikutnya. Nah juga mulai sejak di kamar itu juga udah ada rehabilitasi medis, udah ada dokter rehabilitasi medis yang datang, udah ada fisioterapi, udah ada okupasi terapi gitu ya. Jadi yang kita harapkan selama tanggal 6 sampai tanggal 16 November itu adalah agar kami sangat berharap bahwa semua obat-obat yang disuntik lewat lewat infus itu bisa segera berakhir. Kemudian kateter yang dipasang juga bisa segera dicopot sehingga Mas Ikong bisa pulang. Itu aja yang kita harapkan, karena kondisi walaupun itu di kamar super VIP gitu ya, tapi tetap aja kondisi rumah sakit itu ya nggak senyaman kalau kita ada di rumah gitu. Jadi memang ya semaksimal mungkin lah dengan apa yang ada gitu ya. Makan juga kita minta ya cukup makan susah gitu, dia nggak optimal lah gitu. Ya kita yang bisa kita lakukan pada saat di rumah sakit itu ya menjalani proses yang harus dijalani gitu kan. Kayak harus obat-obatan yang masih harus dimasukin pakai infus, dan harus ada kateter, dan harus movement di dalam pengawasan dokter dan sebagainya. Itu kami jalani selama 2 minggu dengan harapan kalau misalnya obat-obat itu selesai yang mesti masuk lewat infus dan kateter dibuka, kami bisa pulang dan bisa menjalani kehidupan setengah normal lah gitu. Hidup biasa. Nah jadi pada kira-kira hari ke-12 itu tanggal 13 November, alhamdulillah obat-obat yang mesti masuk melalui infus itu sudah selesai sehingga infusnya Mas Ikong bisa dicopot. Nah, very good news for us karena tanggal 16 November kami boleh pulang. Setelah keluar dari Bunda kan kita harus menyediakan rumah transisi karena kami ada 2 member baru kan di rumah, yaitu 2 perawat ini yang masih full time harus ada karena Mas Ikong tuh harus dibantu dari tidur ke duduk, duduk ke diri, diri ke duduk. Pokoknya semua gerakannya itu harus dibantu oleh caregiver gitu kan. Semua movementnya itu masih harus dibantu oleh caregiver dan harus diawasi. Jadi yang kalau di rumah aslinya kami itu kan kamarnya cuma 1 gitu dan di lantai 2. Oleh sebab itu kami putuskan untuk menyewa rumah. Nah, alhamdulillahnya itu kami punya rumah yang baru aja jadi gitu, yang baru direnovasi, 3 kamar, 1 lantai di Sentul City juga, namanya di Taman Victoria. Nah tapi sebelum kami berangkat ke Dubai, rumah tersebut sudah kami sewakan ke orang yang ingin menjadikannya sebagai rumah kayak villa gitu atau rumah untuk disewakan untuk guest house, untuk guest house. Nah, saya hubungilah yang nyewa, saya bilang udah laku belum gitu kan rumahnya. Oh belum Bu, ya udah kalau gitu kami aja yang sewa 1 bulan gitu karena kami ada 2 orang baru gitu ya. Untuk mobilitas ke rumah mobilitas pindah-pindahan dan sebagainya gitu karena mobil masih kok nggak bisa nyupir, saya juga nggak bisa nyupir. Kita akhirnya nyewa mobil dan supir untuk bisa membantu mulai dari pindah dari rumah sakit, terus kemudian menyiapkan rumah baru itu untuk kita tempati, sampai kemudian juga mobilitas membawa Mas Ikong pulang pergi ke fisioterapi dan sebagainya gitu. Nah,
alhamdulillah semuanya berjalan cukup baik, cukup lancar gitu, sehingga movement dari rumah sakit ke rumah sementara gitu kan, itu berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk melengkapi kamarnya Mas Ikong itu karena kondisi Mas Ikong tuh sangat badannya tuh sakit semua gitu kan, nyeri semua, jadi perlu hospital bed dan juga perlu kursi roda yang dia bisa senderan karena dia tuh cepat capek banget gitu ya, dan kalau malam seringkali dia nggak bisa tidur dan harus tidur dengan bantuan meja yang setinggi dada. Nah, alhamdulillah ternyata setelah kita browse di internet ada perusahaan yang memang menyediakan peralatan rumah sakit untuk home care gitu. Jadi kami sewalah meja mayo namanya, terus kursi roda yang bisa sampai tidur, dan kemudian tempat tidur rumah sakit yang bisa diatur-atur ketinggian posisinya dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal pertama yang kami lakukan pada hari pertama pindah ke rumah sementara di Taman Victoria. Begitu sampai ke rumah, saya sudah memesan dokter rehabilitasi medik di IMC, di rumah sakit IMC Sentul gitu, dan Mas Ikong diperiksa di sana dan kemudian diberikan resep untuk fisioterapi 2 atau 3 kali seminggu. Nah, Mas Ikong memutuskan untuk 3 kali seminggu karena dia ingin cepat sembuh. Nah, untuk okupasi terapi kami juga memesan online, jadi alhamdulillah ada yang bisa visit, itu dari My Healthcare namanya websitenya. Nah, kami mendapatkan okupasi terapis yang baik, namanya Mas Alvin, yang bisa datang seminggu 3 kali. Jadi kami beli paket untuk fisioterapi selama 15 kali. Nah, alhamdulillah gitu, setelah di fisioterapi itu memang diajarkan teknik-teknik tuh, bagaimana caranya untuk untuk duduk, maksudnya bukan untuk duduk tapi duduk membantu sehingga si perawat itu bisa membantu duduk dengan lebih baik. Bagaimana kemudian duduk ke berdiri dengan dipapah yang membuat pasien lebih nyaman gitu. Terus kemudian bagaimana pasien Mas Ikong bisa menggerakkan tangan dan kakinya gitu dengan lebih efisien. Nah, pada pertemuan fisioterapi yang keempat, karena saat itu kondisinya sudah memungkinkan Mas Ikong untuk diajari cara berjalan dengan menggunakan walker dari dari satu titik ke kursi rodanya. Nah, disitulah dia merasa udah bisa nih melakukan movement dengan bantuan yang lebih sedikit. Di situ semangatnya timbul. Alhamdulillahnya begitu sampai rumah, karena kita tidak menggunakan AC, itu problem dahak itu berkurang dengan signifikan. Jadi cuman ya sekitar setengah jam sekali, lama-lama cuman 1 jam sekali. Nah, pada hari keempat itu udah cuman sekitar 1-2 jam sekali. Jadi berkurang dengan sangat signifikan. Dan pada saat seminggu setelah di rumah, ya dahaknya berhenti gitu. Sehingga obat-obat yang berhubungan dengan dahak juga dihentikan gitu. Dan jadi banyak kebaikannya lah waktu Mas Ikong kembali ke rumah. Hanya saja karena memang obat-obat pengaruh dari obat yang dari obat sebelumnya, jadi kondisi tubuh tuh kan memang menurun, dan juga hormon-hormon juga kacau di dalam tubuhnya Mas Ikong kelihatannya. Jadi akibatnya tuh Mas Ikong mengalami sariawan di mulut, itu benar-benar di lidah, di bibir, di langit-langit dan sebagainya. Jadi sulit sekali untuk bisa makan, sehingga makan tuh di rumah seminggu pertama itu harus di blender, semua harus di blender, bubur pun harus di blender gitu, sehingga proses mengunyah itu bisa diminimalkan. Nah, dengan dia bisa makan normal, kondisi tubuhnya menjadi semakin kuat. Jadi obatnya berkurang, makannya normal, dan proses fisioterapi serta okupasi terapi juga memberikan dampak bagi Mas Ikong untuk bisa bergerak dengan lebih baik. Nah, tanggal 22 November itu bersejarah sekali bagi Mas Ikong, karena disitulah
Mas Ikong bisa transisi dari duduk kemudian berdiri dengan walker. Nah kalau jadi berarti tanggal 22 November itu 3 minggu ya setelah kejadian dan 1 minggu setelah kembali ke rumah. Nah di situ itu suatu milestone yang sangat penting sih kalau saya observasi gitu ya, bahwa bisa berdiri dengan bantuan alat gitu. Karena tuh kan walker itu waktu di rumah sakit nggak dikasih karena tangan Mas Ikong tuh sedemikian lemahnya sehingga nggak bisa megang walker, malah akan berbahaya. Nah alhamdulillah pada tanggal 22 November Mas Ikong di fisioterapi tuh udah bisa jalan pakai walker. Nah oleh sebab itu saya juga udah mengantisipasi mobilitas yang lebih baik, jadinya rumah kami yang sebenarnya yang di Andalusia tuh udah kami persiapkan agar Mas Ikong bisa meninjau. Nah disitulah saya ajak Mas Ikong untuk pulang ke rumah kita sendiri gitu ya. Kemudian dia bisa jalan-jalan pakai walker di halaman dan kemudian menikmati sarapan paginya di rumah sendiri gitu. Kelihatannya dia sangat bersemangat gitu. Nah keesokan harinya Mas Ikong minta lagi diajak ke rumah gitu ya. Berarti tanggal 23 November ya. Minta diajak lagi ke rumah dan bisa stay lebih lama gitu. Jadi dia cobain duduk gitu. Pokoknya benar-benar menikmati rumah. Nah di hari ketiganya lagi berarti tanggal 24 November Mas Ikong minta lagi ke rumah, tapi kali ini pengen lebih lama lagi gitu. Nah keesokan harinya lagi Mas Ikong pengen lagi ke rumah gitu. Terus akhirnya saya bilang, wah ini kalau kita bolak-balik bawa peralatan rumah agak sulit. Bagaimana kalau kita coba aja dengan ada harapan kita bisa kembali lagi ke rumah. Akhirnya kita menyewa mobil untuk kemudian membawa barang kita ke rumah, tempat tidur itu ke rumah, dan Mas Ikong kemudian memandorin barang-barang yang ada di rumah kami yang isinya di gudang itu, yang isinya sepeda lah ada 4 gitu kan, golf club ada 2 dan peralatan camping dan sebagainya yang ada di gudang itu semua kita pindahkan ke rumah kami yang di Ciputat. Nah, rumah yang kemudian gudang itu kami modifikasi menjadi tempat untuk semua peralatan Mas Ikong beserta jadi tempat istirahat salah satu caregivernya. Nah untuk caregiver biar nggak jadi 2 itu kami bikin aja shift-shiftan gitu. Jadi yang satu shift pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yang satu shift malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dengan demikian kami tidak harus mengakomodir 2 orang di dalam satu rumah. Jadi rumah kami yang di Andalusia itu bisa mengakomodirnya. Dan akhirnya kami putuskan pada tanggal 26 November kita secara resmi pindah ke rumah kami sendiri di Andalusia, walaupun masih banyak barang-barang yang ada di kontrakan, tapi secara resmi kami sudah mulai tidur di Andalusia. Nah, jadi disitulah Mas Ikong merasa udah feel at home dan itu sangat berpengaruh pada kesembuhannya karena dia udah belajar bikin kopi gitu ya, dibantu tentunya oleh caregiver gitu, dan proses okupasi terapinya juga berjalan dengan baik gitu. Dia udah bisa makan sendiri, lalu juga fisioterapinya udah lebih advance lagi, dia sudah bisa pindah dari walker ke tongkat gitu. Jadi kepulangan kami ke rumah memang sangat secara signifikan membantu kesehatannya Mas Ikong. Ya selanjutnya memang semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Dari tongkat Mas Ikong kemudian bisa belajar berjalan tanpa tongkat. Pada tanggal 28 November Mas Ikong udah bisa belajar menulis di whiteboard. Nah disitulah saya lihat, wah nih alhamdulillah Mas Ikong udah pulih nih, udah bisa kirim pesan melalui whiteboard. Nah pada saat itulah saya bilang ke Mas Ikong, kayaknya udah saatnya orang-orang tahu
tentang kejadian ini, karena memang selama kejadian tersebut nih dari tanggal 1 tuh HP-nya Mas Ikong kan memang ditutup, dan kami memang tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini kecuali orang-orang yang paling dekat, ya adik ipar saya beserta istrinya dan adiknya Mas Ikong beserta istrinya. Keluarga saya pun belum ada yang tahu gitu. Nah, dengan Mas Ikong udah bisa nulis, udah bisa bergerak dan sebagainya, dan udah ngerasa cukup fit untuk menerima pertanyaan dan menerima tamu, disitulah saya umumkan di Facebook tentang kejadian ini. Nah, tentu aja setelah saya umumkan, ya otomatis tamu-tamu tuh yang datang memang nggak pernah berhenti gitu. Sampai dan ya kita seneng ya, Mas Ikong juga excited udah bisa berdiri, tamunya juga menghibur gitu ya. Nah ya demikianlah selanjutnya gitu, tamu-tamu datang nggak pernah berhenti. Ya Mas Ikong suatu ketika ada kejadian di mana tamu datang dari pagi sampai jam 10 malam nggak berhenti-berhenti, akhirnya Mas Ikong demam. Nah saya bilang ya Mas Ikong menerima tamu tuh nggak mesti sambil duduk atau sambil berdiri, bisa aja sambil tiduran gitu. Ya udah, saya rasa segmen recovery-nya sampai di sini, karena ya terus menerus Mas Ikong bisa jalan, bisa bikin telur, bisa bikin nasi goreng, bisa nyuci piring, bisa banyak hal lah. Cuman memang tangan kirinya itu masih berat, kedua tangannya masih berat gitu. Terus juga tentu aja masih sampai sekarang tanggal berapa hari ini nih? Tanggal berapa Mas? Tanggal 20 Desember itu masih nyeri-nyerinya masih ada gitu ya. Tangan kiri kanannya juga masih berat gitu dan harus tetap dilatih sendiri. Tapi dan terakhir kemarin tanggal 19 Desember Mas Ikong udah bisa jalan 5 km. Nah tentu aja dokter-dokter yang memeriksanya itu senang sekali semuanya gitu, dan minta Mas Ikong juga untuk sabar karena memang semuanya berproses, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, dan tapi kita harapkan 3 bulan, dalam waktu 3 bulan which is tanggal 3 Februari 2024 insya Allah kolornya udah bisa dilepas. Nah juga dalam waktu 2 bulan which is tanggal 3 Januari itu sebenarnya obat utamanya Nuroate sudah dihentikan, tapi oleh dokter saraf ditambah 1 bulan lagi. Jadi kita lihatlah nanti perkembangan tanggal 2 Januari itu seperti apa perkembangannya Mas Ikong. Jadi ini adalah segmen penyembuhan. Nah nanti kita sambung lagi tanggal 2 Januari. Terbaik untuk kita semua.